warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil lil imamil muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala faraidul wudu, fardu wudu atau rukun wudu. Terkait dengan fardu wudu atau rukun wudu, semua ulama fikih dari semua mazhab sama sependapat bahwa ada 4 yang merupakan rukun yang mereka sepakati. Nanti ada beberapa yang mereka tidak sepakati tentang rukun wudu. 4 yang mereka sepakati itu ada pada surah Al-Maidah ayat 6, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kalian ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan sampai kedua siku kalian, dan sapulah kepala kalian, serta basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini merupakan 4 anggota yang disepakati sebagai rukun wudu. Ya, tidak ada perbedaan. Namun pada hal yang lain, ya, ada perbedaan yang para imam mazhab ini memasukkan selain yang 4, ada yang lain yang termasuk rukun wudu. Ya, maka dengan demikian hanya kalangan Hanafiyah yang tidak menambah. Artinya rukun wudu hanya 4 sesuai dengan nas yang ada pada Al-Quran Al-Maidah ayat 6. Sedangkan mazhab yang lain seperti kalangan ulama Malikiyah, mereka mengatakan ada 7 rukun wudu. Selain yang 4 tadi, maka mereka memasukkan niat, kemudian menggosok, ya, anggota wudu, dan berturut-turut dari satu anggota ke anggota yang lain, tidak boleh dijeda gitu, harus mualat. Jadi mereka menambahkan kalangan Malikiyah 3 menjadi 7. Jadi pertama niat, yang kedua adalku yaitu menggosok, ya, harus betul-betul gitu. Kalau membasuh tangan ya harus di adalku, ya, sampai ini wajib bagi mereka. Kemudian kalangan Syafi'iyah, mereka menyebut ada 2 tambahan selain yang 4 tadi, yaitu yang pertama niat itu menjadi rukun, yang kedua tartib menjadi rukun. Artinya mulai dari muka dulu, kedua tangan, sebagian kepala, baru kaki. Jadi tartib merupakan rukun. Kalau diacak-acak maka wudunya tidak sah, ya. Kemudian dalam kalangan mazhab Hanabilah, mereka itu menambahkan 3, ya, menambahkan 3. Yang pertama adalah niat itu menjadi rukun, yang kedua tartib itu menjadi rukun, dan yang ketiga al-mualat
yaitu berturut-turut berkesinambungan, itu menjadi rukun. Ya. Termasuk yang seperti ini Syiah Imamiyah. Ya, kalangan Syiah Imamiyah mereka pun mengatakan fardu wudu atau rukun wudu itu ada 7, ya. Sama seperti yang diungkapkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terkait dengan rukun-rukun wudu ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah rukun-rukun wudu yang disepakati oleh semua ulama, dan yang kedua rukun-rukun wudu yang tidak disepakati oleh para ulama mazhab yang 4, termasuk mazhab Syiah Ismailiyah atau Syiah Imamiyah, Syiah Imamiyah. Oke, sekarang kita masuk bagian yang pertama, faraidul wudu al-muttafaqu 'alaiha. Fardu wudu atau rukun-rukun wudu yang disepakati oleh para ulama semua mazhab. Hiya arba'atun. Jumlah rukunnya yang disepakati ada 4, seperti yang tadi saya kemukakan. Mansusun 'alaiha fil Qur'anil azim, yang dinaskan 4 rukun tersebut di dalam Al-Quran yang mulia. Ya. Yang pertama adalah ghaslul wajhi, yaitu membasuh muka. Ya. Ini semua madhab, ya, menyatakan bahwa membasuh muka adalah rukun wudu. Kemudian yang disebut dengan membasuh, batasannya apa, gitu ya? Mana perbedaan antara membasuh dan mengusap? Karena ada yang dibasuh, ada yang diusap dalam rukun wudu, ya, seperti itu. Seperti pada kepala itu wamsahu, ya, wamsahu biruusikum, menyapu, ya, menyapu itu, mengusap. Kalau disebut ghusl, membasuh, yaitu isalatul ma'i alal udwi bihaitsu yataqataru wa aqalluhu qatratani fil as-sahih wa la takfil isalatu biduni taqatur. Ya. Jadi yang namanya membasuh adalah mengalirkan air di atas anggota tubuh di mana ada yang menetes. Jadi kalau kita berwudu gitu, kan kita umum ini, ya, itu namanya basuhan. Karena basuhan berarti harus ada yang menetes. Wa aqalluhu qatratani fil as-sahih, berdasarkan pendapat yang paling sahih, minimal yang menetes itu ada 2 tetesan. Ya. Berarti kalau kita berwudu pakai semprot gitu, disemprot, ya. Nah, ini kalau tidak ada tetesan berarti bukan membasuh namanya. Itu belum sampai pada penyebutan al-ghuslu. Jadi di sini ulama fikih mengatakan yang namanya al-ghuslu, ya, atau kata Prof Wahbah itu adalah isalatul ma' 'alal udwi bihaitsu yataqatar. Ya. Maka di belakang apa? Wahbah mengatakan wala takfil isalatu biduni taqatur. Maka tidaklah memadai, tidak cukup, ya, yang disebut mengalirkan itu tanpa tetesan, ya. Jadi harus ada tetesan baru disebut dengan membasuh, ya. Jadi kalau kita hanya ambil air kemudian dibeginikan saja walaupun semuanya basah, ini belum namanya al-ghuslu, sehingga wudunya enggak sah, ya. Jadi ketika kita membasuh tangan umpamanya atau muka, itu ada yang menetes ke bawah. Minimal di sini apa? 2 tetesan. Ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan wajah, ya, para ulama fikih memberikan batasan. Ukuran panjangnya adalah, ya, jadi ukuran panjangnya di sini dikatakan apa?
ma baina manabiti sya'rir ra'si al-mu'tad ila muntahadz dzaqni aw min ba'di sathil jabhati ila asfali dzaqni. Ya. Jadi yang namanya wajah itu panjangnya, batasan panjangnya tempat di antara tumbuhnya rambut kepala yang normal sampai ke bagian akhir dari jenggot ya, jenggot azzakan ya, jenggot ini. Jadi yang namanya wajah itu berarti dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, yang biasa ya, bukan yang tidak biasa. Sebab ada orang yang mungkin kepalanya sudah tidak berambut. Ya, umpamanya botak gitu. Nah, tetap saja diperkirakan di mana dulu ketika dia masih normal itu tempat tumbuhnya rambut di sebelah mana, artinya di bagian mana. Sehingga kalau diukur dari sini sampai sini. Ya, makanya yang disebut zakan itu adalah tempat tumbuhnya jenggot. Berarti kalau orang jenggotan ya, ini kan sampai bawah. Nah, berarti kalau wudu walaupun kita punya jenggot, maka wudu kita harus sampai sini. Harus sampai bawah sini. Jangan hanya sampai di sini. Ya. Nah, ini jangan lupa ketika wudhu kita tidak sempurna berarti sholat kita juga tidak sah. Karena wudhunya tidak sah. Ya. Jadi harus terkena bagian-bagian sini. Ya. Itu batasan panjangnya. Kemudian batasan lebarnya mabaina syahmatail udunain. Jadi pada bagian di antara dua anak telinga ini, kan anak telinga yang kecil ini pinggiran ya sampai sini, ya, berarti ini harus kena. Jadi anak telinga ini harus kena ketika kita wudu, ya. Ini bagian yang kadang-kadang orang tidak perhatikan, gitu kan ya. Jadi panjangnya dari sini tempat tumbuhnya rambut sampai zakan sini tempat tumbuhnya jenggot, ya. Lebarnya dari telinga ini, ya anak telinga ini yang ini sampai anak telinga sini, ya. Kemudian ada bagian-bagian yang memang diperselisihkan, ya. Termasuk muka atau kepala, seperti bagian kosong yang terdapat di antara ujung pipi dan telinga, ya. Ini kan ada perbedaan ini. Ini di sini ujung pipi dan telinga sini. Di sini ada bagian yang kosong nih. Ya. Ada bagian yang kosong. Nah, ini termasuk muka atau kepala, gitu ya. Ini muka atau kepala. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, ya. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i adalah bagian dari muka. Tapi menurut ulama Maliki dan Hambali bagian tersebut adalah bagian kepala. Kalau kepala berarti nggak wajib kena, gitu ya. Jadi bagian sini nih yang kosong di sini di ujung di ujung pipi dengan telinga di sini ada bagian yang ditumbuhi rambut. Ini kalau kita kan ikutnya pada pendapat Imam Syafi'i, maka ketika wudhu ini harus kena. Karena menurut ulama-ulama Syafi'i itu adalah muka, bukan kepala. Tapi yang lain mengatakan itu adalah kepala, ya, bukan wajah. Gitu. Begitupun bagian tepi dahi yang ditumbuhi rambut-rambut halus yang terletak di antara ujung pipi dan dahi. Ini namanya tahzib. Ya, jadi ujung pipi sini, ini ada tahzib di sini. Ya, ini pun ada perbedaan. Menurut ulama mazhab Hambali adalah bagian wajah, tapi bukan menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Ya, ini tapi untuk lebih ihtiyatnya, lebih hati-hati agar wudhu kita benar, maka sedapat mungkin bagian-bagian yang mungkin diperselisihkan tersebut ini kita tetap kenakan air, gitu ya. Termasuk sunnah sebetulnya dalam mazhab Syafi'i, sunnah untuk mengenakan air, ya, bagian
rambut yang sudah tidak ada, udah botak. Umpamanya orang udah sampai botak sampai di sini, ya. Ini menurut mazhab Syafi'i tetap sunnah untuk sampaikan air ke situ, ya. Walaupun kalau tidak ya nggak apa-apa, ya seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya jenggot yang panjang menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali wajib dibasuh. Jadi jenggot sampai seperti orang-orang yang punya jenggot lebat gitu, ya itu sampai sini. Maka walaupun dia sampai bawah umpamanya gitu, tetap ini wajib untuk dibasuh. Karena dia merupakan bagian dari wajah, ya, bagian dari wajah. Kalau kita kan nggak punya jenggot yang panjang kayak gitu, ya, seperti itu. Dan bila mana dia tipis, gitu ya, dia tipis nggak tebal, maka wajib untuk disela-selakan gitu, agar sampai bagian dasarnya. Kalau hanya dibasuh begitu saja, padahal itu jenggotnya nggak tebal, ya, ini nggak sah wudunya. Ya, umpamanya Ustaz Romi itu nggak tebal, ya, jenggotnya nggak tebal itu ketika wudu harus kena semua pada bagian bawahnya, ya. Tapi kalau yang jenggotnya lebat betul sampai tebal, maka cukup dikenakan air saja bagian luarnya, tidak perlu sampai ke bagian dalam. Karena Nabi ketika berwudu, ya, beliau tidak menggosok-gosokkan sampai di bawah jenggotnya. Beliau tebal jenggotnya. Ya, maka ketika wudu ya hanya sampai bagian permukaannya saja. Karena memang tidak tebal. Karena tebal. Ya, tidak tebal itu ya cukup begitu saja. Tapi kalau tebal seperti Nabi, maka Nabi menggosok-gosok sampai bagian dalamnya. Kemudian dalam mazhab Hambali, ya, Imam mazhab Hambali mereka mewajibkan membasuh mulut dan hidung. Makanya dalam mazhab mereka berkumur wajib. Jadi kalau orang yang mengikuti pendapatnya atau mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal, kalau wudu enggak berkumur, enggak sah. Ya. Wudu tidak memasukkan air ke hidung, itu enggak sah. Karena mereka beranggapan hidung dan mulut adalah bagian dari wajah. Ya. Padahal Al-Qur'an mengatakan faghsilu wujuhakum. Ya, basuhlah wajah kalian. Karena mulut dan hidung termasuk wajah, maka kata Imam Ahmad berkumur adalah wajib. Ya. Istinsak adalah wajib gitu. Tanpa melakukan hal tersebut, maka wudunya tidak sah gitu. Ya. Nah, kemudian yang juga harus kita berhati-hati ketika membasuh wajah bagian bawah hidung ini terkadang kita abai nih karena letaknya di bawah, ya, sehingga ketika basuh muka ini nggak kena nih. Kalau ini tidak kena berarti wudhu kita tidak sah, ya. Jadi sering apa tuh? Karena buru-buru tahu bagaimana nggak terperhatikan tuh bagian bawah hidung, ya. Padahal itu adalah wajib untuk terkena air. Ya, wajib kena air itu. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang ada terkait dengan apa namanya wajah, ya. Oke, maka kalau kita wudu, tolong untuk hati-hati, ya, lihat batasan panjangnya wajah yang wajib terkena air dan lebarnya wajah yang wajib terkena air. Nah, di sini ada penambahan terkait dengan perbedaan tersebut, ya. Kalangan mazhab Hambali mewajibkan di saat membasuh muka, karena ini basuhan muka itu wajib baca bismillah. Berarti kalau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim atau minimal bismillah itu wudunya tidak sah, ya. Kalau kita sunnah, ya. Jadi membaca bismillah itu sunnah, tapi dalam kalangan mazhab Hambali itu menjadi wajib. Nah, itu terkait dengan wajah, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah
ghaslul yadaini ilal mirfaqaini marratan wahidatan, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku satu kali. Ya, seperti membasuh wajah juga hanya satu kali. Itu yang rukun, ya. Membasuh kedua tangan dan siku juga satu kali. Artinya kalau kita membasuh satu kali sudah kita yakin itu sudah takmim, sudah merata, maka yang kedua sunnah, ya, yang ketiga sunnah. Tapi ketika kita membasuh muka, ya, tidak kita yakin semua bagian yang harus terkena air itu sudah terkena, maka basuhan kedua tetap basuhan rukun, ya, basuhan rukun, gitu. Nah ini sampai yang ketiga pun begitu. Kalau kita memang masih merasa belum ada, masih ada bagian wajah anggota wudhu yang belum terkena air, maka basuhan tersebut masih dihitung sebagai basuhan pertama. Ya, gitu. Nah terkait dengan kedua tangan ini ilal mirfaqo ini sampai kedua siku. Sini ila bermakna ma'a, ya. Walaupun dalam ayat disebut ilal mirfaqain, yang dimaksud ilal di sini adalah ma'a, bersama. Berarti kalau bersama, bila mana siku tidak terkena, ya, berarti wudunya tidak sah, ya. Wudunya tidak sah. Jadi bagian siku harus terkena. Nanti terkena bagian dari malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ya. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan suatu, maka sesuatu menjadi wajib. Wa yajibu 'inda jumhuril ulama wa minhum a'immatul madzahib al-arba'ah idkhalul mirfaqaini fil ghusli. Jadi dua siku tersebut itu masuk dalam kewajiban untuk dibasuh. Li'anna harfa ila lintihail ghayah, karena huruf ila pada ilal mirfaqaini itu adalah fungsinya, faedahnya, ya, lintihail ghayah, ya, yaitu pada intihail ghayah, bagian yang paling maksimal, ya. Jadi bagian yang paling maksimal. Nah, berarti apa di sini? Karena dia intihaul ghayah, ya, bagian sampai pada yang maksimal, maka ila di situ saya katakan bimakna ma'a, ya, maknanya bersama, bukan ke, ya. Jadi membasuh kedua tangan bersama dua siku, ya, bukan sampai dua siku. Nah, karena di situ bermakna ma'a, maka menjadi jelas bahwa siku harus terkena basuhan di saat kita berwudu, ya. Wali annal asla fil yadi sumuluhal kafu ila dhira. Pada dasarnya tangan itu meliputi telapak tangan sampai pergelangan, ya. Jadi yang namanya tangan kan sini sampai sini, gitu, ya. Gitu. Jadi yang namanya ghuslul yadaini berarti kan membasuh kedua tangan. Yang namanya tangan di mana batasnya? Itu al-kaffu ila zira, ya, telapak tangan sampai pergelangan tangan, ya. Lakinna tahdida bil marafiki asqatu ma wara'aha. Jadi karena Al-Quran menyebut ada batasan sampai kedua siku, maka disitulah tangan. Padahal yang namanya tangan sampai sini, sampai di pangkal ketiak, ya. Tapi karena Al-Quran membatasi hanya sampai marofik, ya, sampai siku, maka pengertian tersebut menjadi gugur, ya, tidak dipakai. Kemudian yang terkait dengan tangan ini ada beberapa kasus yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, ya. Yang pertama, ya,
Di sini saya sampaikan, jika sebagian anggota tangan yang wajib dibasuh itu terpotong, menurut kesepakatan para ulama wajib membasuh bagian yang masih ada. Jadi umpamanya ada tangan terputus di sini, gitu ya, terpotong di sini. Nah ini bagaimana wudunya? Ya basuh bagian yang ada sampai siku, ya sampai siku. Itu kalau yang terpotong masih bagian dari tersisa yang masih wajib untuk dibasuh. Ya. Kemudian, adapun bila terpotong pada bagian siku, maka dia wajib membasuh ujung tulang lengan bagian atas. Sekarang di sini putusnya, ya, putusnya di siku. Nah, di mana basuhnya? Sikunya udah nggak ada ini, maka tetap wajib dibasuh bagian ujung tulang sini, ya. Kan di bagian yang terpotong gitu, orang diamputasi, ya mungkin kena kecelakaan atau kena penyakit, diamputasi sampai di sini amputasinya. Maka ketika wudu, gimana ini? Tetap bagian tulang yang paling ujung itu harus dibasuh, ya seperti itu. Kasus berikutnya, ya. Jika bagian tangan yang terpotong di atas siku, maka sunnah membasuh tangan yang tersisa. Sekarang putusnya di sini, ya. Umpamanya dia diamputasi sampai di atas siku, sampai lengan, ya, sampai lengan. Kan sudah tidak ada lagi anggota wudu, ya. Untuk tangan kanan ini. Tangan kanan karena terputus sampai lengan di atas siku, berarti tidak ada lagi anggota wudu. Nah, walaupun begitu, tetap hukumnya sunnah untuk membasuh tangan yang tersisa. Ya, jadi walaupun begini ini, ada orang yang cacatnya sampai di sini, gitu umpamanya, ya dia tidak ada kewajiban untuk membasuh tangan tersebut, hanya sunnah saja. Ya, ini merupakan hal-hal yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita, ya terkait dengan anggota wudu. Kemudian yang berikutnya, menurut mayoritas ulama menggerakkan cincin yang ketat adalah wajib, kecuali ulama mazhab Maliki yang menyatakan tidak wajib. Jadi kalau orang pakai cincin ketika membasuh tangan, gitu ya. Ini kalau cincinnya longgar, gitu, tidak wajib untuk diputar-putar, karena air pasti masuk ke dalam. Ya. Tapi kalau cincinnya ketat, ya sampai ketat begitu, nah ini wajib untuk diputar, gitu, diputar-putar agar air masuk, ya di saat membasuh tangan. Sedangkan dalam mazhab Imam Malik, ya mazhab Malikiyah mengatakan nggak wajib. Jadi kalau orang pakai cincin ya nggak usah diputar-putar, ya karena menurut mereka tetap saja itu tidak menghalangi air untuk masuk ke bagian jari tersebut. Ya. Oke, berikutnya yang ketiga, mashur ra'si. Ya, mengusap kepala. Yang disebut mengusap adalah imrarul yadi, ya, al-mubtallah 'alal udwi, yaitu menjalankan tangan yang basah, ya, di atas anggota tubuh. Itu namanya mengusap, ya. Sedangkan yang disebut kepala adalah manbatus sya'ri al-mu'tad, ya, minal muqaddami fawqal jabhah ila naqratil qafa. Ya. Jadi yang disebut kepala ya tempat tumbuhnya rambut yang normal dari bagian depan sampai bagian belakang. Gitu. Ya. Nah di sini nanti memang ada perbedaan, ya, tentang bagaimana cara mengusap kepala. Faqala al-Hanafiyatu 'alal masyhuril mu'tamad, kalangan ulama Hanafiyah berdasarkan pendapat yang masyhur, yang paling kuat,
al-wajibu mashu rubu'ir ra'si marrotan. Wajib mengusap 1/4 kepala satu kali. Itu wajib. 1/4 kepala. Ya. Bimiqdarin nasiyah, seukuran ubun-ubun. Ya. Kenapa Imam Hanafi dia mengatakan 1/4? Karena yang namanya mengusap, ya, menggunakan tangan, ini besarnya hanya segini. Maka beliau mewajibkan itu mengambil air, membasahi telapak tangan ini, ya, kemudian ini disapu di sini. Gitu. Ini kan beliau menghitungnya sebagai 1/4 kepala, ya. Jadi hitungan beliau begitu. Jadi kenapa mesti 1/4? Karena semua telapak tangan yang digunakan, ya, itu adalah harus mengenai bagian yang diusap. Gitu. Ya, seperti itu. Kemudian waqalal malikiyatu, kalangan mazhab Malikiyah, wal Hanabila fi arjuhi riwayataini indahum, menurut pendapat yang paling kuat dari dua riwayat, yajibu mashu jami'ir ra'si. Jadi kalangan Malikiyah dan kalangan Hanabila sebagian, ya, kalau Malikiyah full, itu wajib menyapu semua bagian kepala. Berarti kalau wudu kalangan Malikiyah, kepala semuanya wajib diusap. Itu, ya. Nah, ini kalau di Syafi'iyah nanti sunnah, ya, itu. Ya, ini, ya, jadi kalau kalangan Malikiyah ketika mereka berwudu, ya, untuk bagian kepala itu semuanya harus terkena air yang diusapkan. Ya. Wa zahiru indal Hanabila, sedangkan pada pendapat yang zahir di kalangan ulama Hambali, ya, mazhab Hambali, wujubul isti'abil rajul, ya, kewajiban untuk meratakan sapuan ke seluruh bagian kepala itu hanya untuk laki-laki. Ammal mar'atu, adapun perempuan, ya, fayujzi'uha mashu muqaddami ra'siha, maka cukup bagi perempuan mengusap bagian depan kepalanya. Kenapa? Karena dalam satu riwayat Siti Aisyah itu ketika dia mengusap kepala saat berwudu, hanya bagian depannya saja yang beliau usap, tidak seluruhnya. Maka di sini tetap ada perbedaan antara Hanabilah dan Malikiyah. Kalau Malikiyah mutlak laki perempuan ketika mengusap kepala ketika wudu itu semua bagian kepala harus diusap. Ya. Sementara kalau kalangan Hanabilah hanya laki-laki yang wajib untuk mengusap seluruh bagian kepala. Ya. Kenapa mereka anggap begitu? Karena wamsahu biru'usikum. Ini bahasa Arab benar begitu, ya. Wamsahu biru'usikum. Sapulah, usaplah kepala kamu. Itu ada huruf ba, biru'usikum. Kalau kita kan biasa memaknai ba dengan, ya. Tapi di situ dalam pemahaman konteks bahasa Arab, ba di situ kata menurut Malikiyah dan Hanabila lil ilsaq, ya. Artinya apa? Ya harus ilsaq itu terkena semuanya, ya. Maka ada perbedaan di situ. Ya, jadi seolah-olah Allah berfirman, al-sikul masha biru'usikum ayil mashabil ma. Ratakan sapuan kepalamu, gitu. Jadi wamsau biru'usikum, ratakan. Maka mereka menafsirkan bahwa perintah untuk mengusap kepala itu adalah seluruhnya, ya. Wa qala Syafi'iyatu, kalangan mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan al-wajibu mashu ba'dir ra'si, yang wajib itu hanya mengusap sebagian kepala, walau sya'ratan wahidatan,
sekalipun hanya mengenai satu helai rambut. Ya. Fi haddir ra'si berkaitan dengan batasan kepala. Ya cukup sudah, walaupun yang kena cuma satu helai rambut, itu udah cukup yang namanya mashu ra'si. Ya. Wal ashahu inda syafi'iyati, menurut pendapat yang paling sahih dari kalangan Syafi'iyah, jawazu ghaslihi li'annahu mashun wa ziyadatun. Boleh, ya, boleh membasuh bukan mengusap. Jadi kalangan Syafi'i itu boleh aja dibasahin semua itu. Itu boleh, ya. Wa jawazu wad'il yadi 'ala ra'si bila maddin. Boleh juga hanya meletakkan tangan di atas kepala tanpa dijalanin itu, ya. Kenapa? Li husulil maqsudi min husulil balal ilai, karena tercapai, ya, tujuan untuk menyampaikan basah ke bagian kepala, ya. Jadi kita cukup dikit aja, mau bagian mana boleh, bagian samping boleh, mau bagian depan boleh, mau bagian belakang boleh, yang penting ada pada bagian kepala, ya. Tapi kalau ada rambut yang menjuntai, gondrong begitu, yang disapu yang ujungnya aja nggak bisa, karena dia sudah ada di luar bagian kepala, gitu ya. Itu maka harus bagian sininya, itu bagian yang ada di kepala. Walaupun cuma satu helai rambut yang terkena, itu tetap sah wudunya. Ya. Kemudian yang terakhir, ghusl rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Semua para ulama fikih dari semua mazhab tidak ada perbedaan, ya, terkait dengan membasuh kedua kaki. Tolong diperhatikan, kadang-kadang orang tidak cermat ketika membasuh kedua kaki, bagian belakang itu kadang-kadang terabaikan. Itu Nabi peringatkan, ya. Nabi peringatkan ketika membasuh kedua kaki, jangan sampai bagian belakang tumit itu enggak terkena air, ya. Apalagi wudunya pakai keran. Itu pakai keran, kadang yang depannya doang. Depannya, bagian belakangnya enggak diperhatikan tuh. Ya. Nah, itu bisa menimbulkan wudu kita tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah, berarti sholat kita tidak sah. Ya. Jadi ini merupakan satu rangkaian gitu ya, antara bersuci, ya, dari najis, kemudian berwudu. Nah, ini akan menentukan sholat kita, ya. Itu sholat kita nanti akan menentukan sah dan tidaknya, termasuk bagus dan tidaknya sholat kita. Ya, saya kira ini, ya, mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Baru kemungkinan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas fardu wudu yang diperdebatkan, ya, yang diperselisihkan antara para ulama fikih.